Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana terfokus pada bidang miring. Pesawat sederhana merupakan alat bantu manusia dalam memudahkan usaha atau pekerjaan. Salah satunya adalah bidang miring. Tujuan kita membahas materi bidang miring karena yang pertama, agar kita bisa mendeskripsikan tentang bidang miring. Yang kedua, agar kita dapat mengaplikasikan bidang miring untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang ketiga, agar kita bisa menghitung besaran gaya dan keuntungan mekanis dari bidang miring. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat buat diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa subscribe. Apa sih bidang miring itu? Bidang miring merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Bidang miring kebanyakan digunakan untuk membantu proses pemindahan benda. Misalnya mendorong benda ke atas truk menggunakan papan kayu yang salah satu ujungnya bertumpu pada bak truk dan ujung yang lainnya menumpuk di atas tanah. Itu merupakan salah satu contoh penggunaan bidang miring. Untuk menaikkan benda ke mobil tersebut dengan menggunakan bidang miring, maka kita memerlukan gaya. Untuk mengetahui berapa besar gaya yang dibutuhkan, maka kita harus menghitungnya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah F sama dengan W dikali H dibagi S, di mana F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, W adalah berat benda, satuannya Newton, H adalah tinggi bidang miring, satuannya meter, dan S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Bagaimana sih cara menghitung gaya? Coba perhatikan contoh soal berikut. Sepi menaikkan sebuah benda yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Sepi menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas mobil dengan ketinggian 1 meter, dan ujung yang lainnya bertumpu di atas tanah, hingga membentuk bidang miring. Berapakah gaya yang diperlukan Sepi untuk memindahkan benda tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2? Caranya, massa benda kita ubah menjadi berat. Bagaimana caranya? Massa benda 5 kg kalian kalikan dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Maka 5 kg dikali 10 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 50 Newton. 50 Newton inilah yang dikatakan sebagai berat benda. Kita kembali ke soal. Yang diketahui, W atau berat benda 50 Newton, H atau tinggi papan 1 meter, S atau panjang papan 5 meter. Yang ditanyakan adalah F atau gaya yang dikerjakan oleh Sepi. Jadi, F sama dengan W dikali H dibagi S. Maka, 50 Newton dikali 1 meter dibagi 5 meter diperolehlah 10 Newton. Contoh kedua. Sampo menaikkan sebuah benda yang massanya 5 kg ke atas meja. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Sampo menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas meja dengan ketinggian 200 cm. Dan ujung yang lainnya bertumpu di atas tanah hingga membentuk bidang miring. Berapakah gaya yang diperlukan Sampo untuk memindahkan benda tersebut jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2? Cara kerjanya sama seperti contoh soal yang baru kita kerjakan. Jadi di sini massa benda kita rubah menjadi berat benda, sehingga diperoleh berat benda adalah 50 Newton. Diketahui W 50 Newton, H 200 cm. 200 cm ini kita rubah ke meter, karena tinggi pada bidang miring satuannya meter.
Jadi 200 cm dibagi 100 diperoleh 2 meter. S-nya 5 meter. Ditanyakan F atau gaya yang dikerjakan. Jadi F sama dengan W dikali H dibagi S. Maka 50 Newton dikali 2 meter dibagi 5 meter diperoleh 20 Newton. Berdasarkan dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya akan sebanding lurus dengan tinggi bidang miring. Artinya, semakin landai bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring tersebut, maka gaya yang dikerjakan semakin besar. Bagaimanakah menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring? Keuntungan mekanis merupakan sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Maka dari itu, kita memerlukan rumus. Rumusnya adalah Km sama dengan S dibagi H. Atau bisa juga Km sama dengan W dibagi F. Di mana Km adalah keuntungan mekanis, S adalah panjang bidang miring yang satuannya meter, H adalah tinggi bidang miring yang satuannya meter, W adalah berat benda satuannya Newton, dan F adalah gaya yang diberikan satuannya Newton. Coba perhatikan soal berikut. Sepi menaikkan sebuah benda yang masanya 5 kg ke dalam mobil. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Sepi menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas mobil dengan ketinggian 1 meter, dan ujung yang lainnya bertumpu di atas tanah hingga membentuk bidang miring. Jika gaya yang dikerjakan Sepi adalah 10 Newton, berapakah keuntungan mekanisnya? Berdasarkan dari soal, maka dapat diketahui bahwa S-nya 5 meter, H-nya 1 meter. Yang ditanyakan keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis sama dengan S dibagi H atau 5 dibagi 1 diperoleh 5. Kita coba rumus kedua. Keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F, di mana diketahui berat benda atau W 50 Newton, gaya atau F 10 Newton. Maka rumusnya W dibagi F atau 50 Newton dibagi 10 Newton diperolehlah 5. Coba perhatikan contoh soal berikut. Sampo menaikkan sebuah benda yang masanya 5 kg ke atas meja. Agar lebih mudah menaikkan benda tersebut, Sampo menggunakan papan yang panjangnya 5 meter. Ujung papan yang satu bertumpu di atas meja dengan ketinggian 200 cm. Dan ujung papan yang lainnya bertumpu di atas tanah hingga membentuk bidang miring. Berapakah keuntungan mekanisnya jika diketahui gaya yang dikerjakan Sampo adalah 20 Newton? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Demikianlah pembahasan kita tentang bidang miring. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.